kesempurnaan alam semesta menjadikan akal seorang yang cerdas menentang kalau manusia itu hidup di dunia ini hanya untuk makan dan minum. Karena hewan yang tidak memiliki kecerdasan seperti manusia, kerjaannya makan dan minum. Kemudian Allah berikan kepada manusia akal yang sempurna ini. Lalu kerjaannya hanya sama dengan hewan, ini mustahil. Ini kalau kita mau merenungkan kehidupan ini. Makanya belajar. Jangan sampai kita hanya ikut arus deras dari kebanyakan orang sampai kita tidak mengetahui arah langkah kaki kita kemana. Setiap hari kita bekerja, banting tulang, peras keringat, hujan, kita terobos, panas, kita tetap bertahan. Ini apa yang kita kejar? Hanya untuk makan dan minum, sama dengan hewan kalau seperti itu. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat seorang manusia untuk bisa di atas hewan, kecuali dengan dia belajar. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Tapi ternyata ketika tidak digunakan 3 perangkat ini, maka mereka menjadi seperti hewan, bahkan lebih sesat. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah tetapkan untuk mengisi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena kami sudah berikan kepada mereka akal, perangkat yang sangat luar biasa. Tapi tidak digunakan untuk merenungkan kehidupan dunia ini. Tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Mereka juga kami berikan penglihatan, tidak digunakan untuk belajar, membaca apa yang Allah turunkan sebagai pedoman dan bimbingan bagi manusia dalam kehidupan dunia ini. Mereka juga kami berikan pendengaran, tidak digunakan untuk menyimak ayat-ayat Allah, penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Mereka lebih memilih untuk membuat senang matanya ini dengan melihat hal-hal yang Allah haramkan. Mereka lebih memilih untuk membuat senang pendengarannya ini dengan mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan. Begitu juga mereka gunakan akalnya ini hanya untuk mencerna hal-hal yang sama tingkatannya dengan hewan. Hanya berujung dengan makan, minum, syahwat. Kan hewan. Tapi seorang muslim, dia harus cerdas. Dia harus paham bahwasanya kehidupan ini ada pertanggungjawaban. Dan setelah kita hidup ini akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka kehidupan itu bukan hanya tentang makan dan minum. Kehidupan itu bukan hanya tentang sekadar memuaskan syahwat. Kehidupan manusia ini hal yang kompleks yang kita harus mempelajarinya. Dan sayangnya akal kita tidak cukup hebat untuk mengetahui hakikat kehidupan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kitab dan Allah utus kepada kita rasul untuk menjelaskan jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun kita sebagai seorang owner bisnis, seorang pengusaha atau seorang karyawan atau seorang driver misalnya online atau apapun itu, jangan pernah lalai dari yang namanya belajar. Kita harus punya satu porsi waktu dari rutinitas kita yang sangat sibuk hanya untuk mengejar makan, minum dan syahwat ini, kita harus punya waktu untuk belajar. Belajar inilah yang akan meningkatkan kualitas dan level seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Manusia kalian semua sama, berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanah. Ketahuilah yang paling bertakwa di antara kalian bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling kuat fisiknya, tapi yang paling dekat di sisi Allah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.